Memasuki 2025, Trump volatility menjadi salah satu topik utama kekhawatiran pasar terkait dengan potensi kebijakan yang drastis seperti terlihat di periode pertama kepresidenan Trump yang lalu, yang berpotensi meningkatkan inflasi dan juga dikhawatirkan dampaknya terhadap arah pemangkasan suku bunga Fed Funds Rate. Nah, untuk melihat dampaknya, untuk mengantisipasi dampak kebijakan Trump di tahun ini, coba kita lihat apa yang terjadi di periode Trump 1.0. Ternyata kita melihat bahwa penurunan pajak dan kebijakan proteksionisme ternyata tidak membuat pertumbuhan menjadi lebih tinggi. Kita melihat PDB, dagangan, dan investasi justru melemah di 2018. Berbagai analisa memperkirakan bahwa pertumbuhan Amerika akan turun sebesar 0,5 sampai 1,5% jika diterapkan tarif universal 10%. Nah, pertumbuhan yang melambat ini tentu mempertegas narasi pentingnya memotong suku bunga. Kita juga melihat bahwa tarif impor ternyata tidak memicu inflasi karena pada tahun 2020 hanya kurang lebih 15% dari impor Amerika itu dikenakan tarif, sehingga dampaknya terhadap inflasi relatif terbatas. Jadi dari fakta-fakta tersebut kita melihat bahwa kebijakan Trump belum tentu meningkatkan inflasi, meningkatkan pertumbuhan, dan membuat pemangkasan suku bunga Fed Funds Rate menjadi sangat terbatas. Ada dua bias kognitif dominan terkait investasi, yaitu greed dan fear. Greed adalah bias kognitif yang membuat investor terlalu yakin akan terjadi hal positif, sehingga mereka menjadi terlalu optimis. Ini terjadi di periode kuartal ketiga tahun 2024, di mana pada waktu itu pasar yakin bahwa ekonomi AS akan melambat, sehingga ekspektasi pemangkasan Fed Funds Rate menjadi terlalu bullish. Bias kognitif sebaliknya, yaitu fear, adalah bias kognitif yang membuat investor meyakini bahwa situasi yang ada jauh lebih buruk daripada yang sebenarnya. Ini terjadi di kuartal kedua dan kuartal keempat 2024 serta awal 2025, ketika data ekonomi Amerika tetap kuat dan ekspektasi kebijakan Trump yang kemungkinan meningkatkan inflasi akan menurunkan ekspektasi pemangkasan Fed Funds Rate. Awal 2025, pasar didominasi dengan bias fear dan juga selective attention bias, yaitu kecenderungan untuk fokus pada elemen tertentu dan mengabaikan yang lain, membuat pasar mengabaikan fakta krusial bahwa tahun 2025 adalah tahun di mana pemangkasan Fed Funds Rate akan tetap terjadi, seiring dengan siklus di mana pertumbuhan ekonomi global itu melambat. Kita harus melihat secara objektif bahwa Fed Funds Rate akan tetap turun tahun ini, sementara Bank Indonesia tetap berusaha untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dengan antara lain melakukan intervensi di pasar spot, pasar DNDF, dan menawarkan SNBI dengan imbal hasil yang menarik. Suku bunga Indonesia yang tertinggi di kawasan negara berkembang Asia itu akan menjaga daya tarik aset Indonesia. Lebih lanjut kita akan bahas mengenai Indonesia. Kebijakan perang tarif Trump itu memberikan ancaman tapi sekaligus juga peluang bagi Indonesia. Kebijakan ini tentu memberikan tantangan bagi eksportir, tapi pada saat yang sama Indonesia juga diuntungkan dengan potensi investasi terkait dengan strategi diversifikasi yang dilakukan oleh investor ke luar China. Ini sudah terbukti terlihat dari periode yang lalu, perang tarif yang lalu ternyata meningkatkan FDI dari China dan Hong Kong secara sangat signifikan di periode 2018 sampai 2023.
Di tengah fluktuasi eksternal, pemerintah menerapkan kebijakan pro-konsumsi yang diharapkan dapat menopang daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Kalau begitu, bagaimana outlook 2025? Kita melihat bahwa paruh pertama itu masih volatilitas akan tinggi karena masih ada ketidakpastian dari kebijakan Trump, kemudian perkembangan data ekonomi Amerika, ekspektasi nilai tukar US dollars terhadap mata uang lain, dan apakah akan ada front loading dari penerbitan SBN di Indonesia. Kemudian di paruh kedua, kelihatannya volatilitas akan mereda karena arah kebijakan Trump akan semakin jelas, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan Amerika dan arah pemangkasan suku bunga Fed Funds Rate. Dampak dari kebijakan pro-ekonomi, pro-konsumsi dari pemerintah yang baru itu diharapkan sudah mulai terlihat sehingga akan menopang pasar saham. Sementara kejelasan arah pemangkasan suku bunga serta pendanaan APBN itu juga akan menopang pasar obligasi. Ekonomi Indonesia yang berorientasi domestik menjadi bantalan terhadap risiko perlambatan ekonomi global dan gejolak di perdagangan internasional. Di tengah ekspektasi sentimen global yang fluktuatif, yang perlu dicermati adalah kecepatan implementasi dari kebijakan pemerintah serta Bank Indonesia. Valuasi saham yang menarik yang jauh di bawah rata-rata valuasi 10 tahun terakhir ini akan memberikan potensi upside untuk pasar saham. Sementara ekspektasi yang sudah sangat konservatif terhadap suku bunga dipengaruhi oleh bias fear ini akan memberikan proteksi bagi downside terhadap pasar obligasi. Akhir kata, selamat tahun baru dan selamat berinvestasi.